Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru, serta saudari-saudara sekalian yang saya hormati Ibu Januar Ambarwati SPD, GR sebagai instruktur kami dan Bapak Oskal Prananda Eskom sebagai tamu kami, serta kakak pembimbing dan peserta webinar yang sangat kami banggakan. Puji syukur kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam kegiatan Zoom meeting kali ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi mengenai peran teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rinjani Alicia Putri sebagai host dalam kegiatan webinar kali ini, serta rekan-rekan saya, Sahira Hanun Filzah sebagai moderator dan Ikhwan Al-Aziz sebagai presenter. Dalam pemaparan materi, dengan demikianlah saya serahkan kepada Saudari Sahira Hanum sebagai moderator. Dipersilakan Saudari Sahira Hanum. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Rinjani Alicia selaku host VCT pada pagi hari ini. Sebelum ke acara selanjutnya, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar VCT pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sahira Nefterja sebagai moderator yang akan memandu kegiatan pada pagi hari ini. Izinkan saya membacakan susunan kegiatan yang akan kita lewati nih teman-teman, yaitu dimulai dari pembukaan, lalu disusun oleh penyajian materi. Nanti di sini ada materi yang akan diberikan oleh presenter kami. Lalu di akhir acara adalah sesi tanya jawab. Teman-teman penasaran nggak nih, kali ini kita akan membahas topik apa? Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teknologi informasi. Namun, teknologi informasi ini juga ada di dunia pendidikan. Nah, jadi hari ini kita akan bahas tentang teknologi informasi di dalam dunia pendidikan. Kita akan membahas dimulai dari perkembangannya. Jadi perkembangannya ini sudah sejauh mana dan seperti apa. Lalu kita juga akan membahas perannya seperti apa. Dan tidak lupa kita juga akan membahas manfaat-manfaatnya untuk kita semua nih. Nah, semua itu akan kita bahas bersama presenter kami, yaitu Saudara Iqbal Al-Aziz. Namun sebelum itu, saya akan mengingatkan poin-poin penting yang wajib dilakukan oleh para audiens semua, yaitu adalah yang pertama adalah wajib menggunakan kamera jika tidak ada kendala. Lalu yang kedua adalah wajib menggunakan background VCT yang telah kami berikan ya teman-teman. Dan yang ketiga adalah mengisi link presensi yang telah kami berikan di kolom komentar di bawah. Dan yang terakhir adalah mengikuti kegiatan dengan baik dan sampai selesai. Agar tidak berlama-lama, langsung saja saya serahkan kepada presenter kami akan memberikan materi tentang teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Kepada Saudara Ikon Al-Aziz, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya saudari Sahira Hanun. Di sini saya Ikon Al-Aziz sebagai presenter akan memaparkan materi mengenai peran teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Bapak atau Ibu guru serta teman-teman sekalian, siapa di sini yang pernah mengikuti kelas online menggunakan Google Classroom atau bahkan belajar lewat YouTube, tanpa kita sadari, teknologi informasi telah menjadi bagian penting dalam keseharian kita di dunia pendidikan. Oleh karena itu, mari kita simak lebih lanjut dengan PowerPoint yang sudah saya siapkan. Satu, pendahuluan. Teknologi informasi atau TI adalah segala bentuk teknologi yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengubah, dan menyebarkan informasi dalam dunia pendidikan. TI telah menjadi tulang punggung transformasi, metode belajar dan mengajar, serta sistem manajemen pendidikan. Yang kedua, perkembangan teknologi informasi dalam pendidikan. Pada digital, pembelajaran konvensional berbasis buku, papan tulis, dan interaksi langsung. Era komputer, penggunaan komputer untuk tugas administratif, presentasi, dan media pembelajaran. Era internet, munculnya e-learning, akses sumber belajar global, dan komunikasi daring. Era digital, cerdas sekarang AI, big data, cloud computing, virtual learning, environment VLE, dan pembelajaran berbasis aplikasi. Yang ketiga, peran teknologi informasi dalam pendidikan. Akses informasi dan sumber belajar. Internet memungkinkan siswa dan guru mengakses materi pelajaran dari seluruh dunia. Tersedianya sumber seperti e-book, jurnal ilmiah, video pembelajaran, MUUC, Massive Open Online Course, dan
platform seperti YouTube, Edu, Khan Academy, Course, dan lain-lain. Kedua, efisiensi dalam proses belajar mengajar. Guru dapat menyampaikan materi dengan multimedia, video, animasi, dan infografis. Penggunaan learning management system LMIC seperti Google Classroom, Moodle, Edmodo untuk mengakses video kelas secara digital. Tiga, personalisasi pembelajaran. Teknologi memungkinkan pembelajaran sesuai kecepatan dan gaya belajar siswa. Adaptive learning system menggunakan AI untuk memberikan materi yang sesuai dengan kemampuan siswa. Yang keempat, pembelajaran jarak jauh distance learning. Pandemi COVID-19 menunjukkan pentingnya siswa pembelajaran dari daring aplikasi seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams. Memungkinkan pembelajaran dari mana saja. 5. Kolaborasi dan komunikasi lebih luas. TI memfasilitasi kerjasama antar siswa dan guru, bahkan antar negara. Forum diskusi online, grup WhatsApp atau Telegram, dan media sosial digunakan untuk berbagi ide dan tugas. Keenam, manajemen dan administrasi pendidikan. Sistem informasi akademik untuk pengelola data siswa, nilai absensi, dan kurikulum penggunaan software, administrasi sekolah dan universitas yang diintegrasi. 7. Evaluasi dan penilaian otomatis. Ujian daring, kuis interaktif, dan analisis hasil belajar berbasis data, penggunaan aplikasi seperti Google Form, kuis, Kahoot, dan software based grading. 4. Manfaat teknologi informasi dalam pendidikan. 1. Meningkatkan motivasi belajar, visualisasi, dan interaktivitas membuat pelajaran lebih menarik. Kedua, menghemat biaya, e-book, dan pembelajaran daring lebih murah dibanding buku cetak dan kelas fisik. Ketiga, fleksibilitas ukuran tempat. Belajar bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Yang keempat, meningkatkan keterampilan digital. Siswa dan guru terbiasa menggunakan perangkat TI yang relevan dengan dunia kerja. 5. Akses inklusif. Siswa di daerah terpencil atau dengan kebutuhan khusus bisa tetap belajar. Yang kelima, tantangan dan hambatan. 1. Kesenjangan akses digital divide. Tidak semua siswa atau guru perangkat atau koneksi internet yang memadai. Kedua, kurangnya literasi digital. Pengguna perlu pelatihan agar dapat memanfaatkan teknologi secara efektif dan aman. 3. Ketergantungan dan gangguan. Teknologi bisa menjadi distraksi media sosial, game, dan lain-lain jika tidak digunakan dengan bijak. Keempat, masalah keamanan dan privasi. Risiko kebocoran data pribadi dan cyberbullying. Baik, terima kasih kepada presenter kami, yaitu Saudara Iko Narajis, yang telah menjelaskan tentang materi teknologi informasi di dalam dunia pendidikan. Sangat menarik ya teman-teman. Jadi yang di awalnya kita penasaran nih, perkembangannya seperti apa dan sudah sejauh mana, terus perannya seperti apa, dan sekarang kita juga tahu nih manfaat-manfaatnya untuk kita semua. Baik, selanjutnya adalah kita akan membuka sesi tanya jawab. Namun sebelum beralih ke sesi tanya jawab, saya ingin mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu guru dan teman-teman semuanya untuk mengisi link presensi yang telah diberikan di kolom komentar ya. Baik, langsung saja. Kami akan menjawab 3 pertanyaan tercepat aja ya teman-teman. Jadi yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand, terus bisa memperkenalkan diri, namanya siapa, dari kelompok berapa, dan langsung saja ajukan pertanyaannya kepada presenter kami. Jika ada yang bertanya, saya persilakan ya. Oke, baik. Di sini udah ada nih yang mau bertanya. Kita mulai dari Saudara Muhammad Riza Gifari. Oke, kepada Muhammad Riza Gifari, saya silakan ya. Ya, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riza Gifari dari kelompok 4. Saya ingin mengajukan pertanyaan. Apa saja contoh aplikasi teknologi informasi yang digunakan dalam proses belajar mengajar? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Riza Gifari yang telah memberikan pertanyaannya. Jujur saja saya penasaran juga nih, apa aja sih aplikasi teknologi yang membantu proses belajar mengajar. Nah, langsung saja kita dengarkan jawabannya bersama-sama. Kepada Saudara Iko Narajis, saya persilakan untuk menjawab.
Pertanyaan yang sangat bagus. Contohnya adalah Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams, Moodle, dan aplikasi pembelajaran seperti Ruang Guru atau Zenius. Oke, baik. Terima kasih kepada Iqbal Aziz atas jawabannya. Bagaimana Saudara Muhammad Riza Gifari, apakah sudah jelas dan mudah dipahami? Baik, terima kasih atas jawabannya, cukup memuaskan. Baik, terima kasih kembali. Selanjutnya kita akan berpindah ke pertanyaan selanjutnya. Oke, selamat pagi semua. Saya Raihan Hafiz dari kelompok 7, izin bertanya. Tadi kan sudah disinggung soal tentang peran teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Pertanyaan saya, bagaimana peran teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Raihan Hafiz untuk pertanyaannya. Jadi, ditanya, bagaimana peran teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas nih dalam pembelajaran? Jadi, langsung saja kepada Saudara Ikhwan Al-Aziz, saya persilakan untuk menjawab. Menurut saya, teknologi informasi membantu mempermudah akses terhadap materi, pembelajaran, mendukung metode pembelajaran interaktif, dan mempercepat komunikasi antara guru dan siswa. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudara Ikhwan Al-Aziz. Apakah Saudara Raihan Hafiz sudah paham dan cukup jelas? Jelas, terima kasih atas jawabannya. Oke, terima kasih kembali. Teman-teman, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya nih terkait teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Saudara Ikhwan Al-Aziz selaku presenter yang telah menjawab pertanyaan ini dengan jelas dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah saya akan memberikan kesempatan untuk Saudara Ikhwan Al-Aziz untuk memberikan closing statement-nya. Kepada Saudara Ikhwan Al-Aziz, saya persilakan. Teknologi informasi memiliki peran vital dalam revolusi pendidikan. Dari akses informasi hingga personalisasi pembelajaran, teknologi informasi membawa banyak manfaat. Namun tantangan seperti kesenjangan digital dan literasi masih harus diatasi. Dengan strategi yang tepat, teknologi informasi akan terus meningkatkan kualitas pendidikan di masa depan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ikhwan Aziz atas closing statement-nya. Teman-teman, tidak terasa ya sekarang udah di penghujung acara aja nih. Namun sebelum saya mengakhiri webinar pada hari ini, izinkan saya menyampaikan ringkasan yang telah saya dapat dari materi ini. Yaitu adalah teknologi informasi memiliki potensi yang sangat besar untuk merevolusi pendidikan. Namun penting banget untuk kita semua mengelola penggunaannya dengan baik dan bijak. Dengan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif dan mengimbangi dampaknya dengan pengawasan dan pendidikan literasi digital, pendidikan dapat menjadi lebih inklusif, menarik, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Segitu saja ringkasan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Demikianlah webinar kami tentang mengenai teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Semoga pemaparan ini dapat memberikan wawasan baru dan mendorong pemanfaatan teknologi secara lebih optimal demi kemajuan pembelajaran. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Langsung saja saya alihkan kepada host, yaitu Saudari Rinjani Alicia. Kepada Saudari Rinjani Alicia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Sahira Hanun dan Saudara Ikhwan Al-Aziz yang sudah menjelaskan apa itu peran teknologi informasi dalam dunia pendidikan. Baik, sepertinya kita sudah di penghujung acara. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru karena sudah hadir dalam acara webinar kami kali ini. Dengan demikianlah acara webinar hari ini, semoga acara webinar ini menjadi sangat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu, izinkan saya untuk berpantun sedikit. Jalan kaki ke perapatan, perginya pulang beli Cakep. bakwan. Maafkan semua kekurangan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.